Nama menjadi salah satu ciri khas unik yang dimiliki orang Bali yang berbeda dengan daerah lain. Selain cukup panjang, nama orang Bali juga memiliki kemiripan satu sama lain. Sebagian besar orang Bali minimal memiliki nama sebanyak 3 suku kata. Nama orang Bali menjadi panjang karena nama depan yang setidaknya diawali 2 suku kata, yakni kata sandang jenis kelamin dan urutan kelahiran. Ciri pertama nama orang Bali adalah kata sandang jenis kelamin. Ada sebutan I dan Ni. Sebutan I dan Ni diletakkan pada nama paling depan. Salah satu contohnya nama Iwayan Wijaya atau Nimade Wijaya. Kata I merupakan kata sandang untuk laki-laki, sedangkan Ni kata sandang untuk perempuan. Jadi jenis kelamin orang Bali bisa langsung dibedakan dari namanya. Setelah kata sandang, biasanya diikuti dengan kata penanda urutan kelahiran. Kata inilah yang menyebabkan nama orang Bali menjadi sangat mirip satu sama lainnya. Karena nama panggilan biasanya diambil dari nama ini seperti Putu, Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut. Anak pertama biasanya diberi awalan Wayan. Kata Wayan berasal dari kata Wayahan yang artinya tertua atau lebih tua, yang paling matang. Selain Wayan, nama depan untuk anak perempuan bisa juga menggunakan kata Putu atau gede. Putu artinya cucu, sedangkan gede bermakna besar atau lebih besar. Kemudian anak kedua biasanya diberi nama Made, diambil dari kata Madya yang berarti tengah. Di beberapa daerah di Bali, anak kedua juga kerap diberi nama depan Nengah yang diambil dari kata tengah dan juga Kade. Sedangkan anak ketiga diberi nama Nyoman atau Komang. Nyoman diyakini berasal dari serapan kata anom dan an yang bermakna muda. Dalam perkembangannya menjadi komang yang secara etimologis berasal dari kata uman yang bermakna sisa atau akhir. Dalam pandangan hidup orang Bali, sebaiknya sebuah keluarga memiliki 3 anak. Namun dalam perkembangannya ada yang lebih sehingga anak keempat diberi nama Ketut. Ketut merupakan serapan dari kata ke dan tut yang bermakna mengikuti atau mengekor. Sedangkan untuk anak kelima dan seterusnya, biasanya kembali mengulang dari awal sesuai dengan urutan anak pertama hingga keempat. Selain itu, orang Bali mengenal sistem wangsa yang diwariskan dari zaman kerajaan. Meskipun kini tidak diterapkan secara kaku sebagaimana pada kehidupan zaman kerajaan, sistem wangsa ini masih tetap dipertahankan dalam tradisi penamaan orang Bali. Orang-orang yang dilahirkan dalam kelompok 3 wangsa atau triwangsa akan memiliki nama yang lebih panjang dari orang biasa, karena memiliki gelar kebangsawanan yang diwariskan secara turun-temurun. Ada keturunan wangsa Brahmana yang namanya diawali dengan gelar Ida Bagus untuk laki-laki dan Ida Ayu untuk perempuan. Pada masa lalu, wangsa Brahmana adalah golongan rohaniawan atau pemuka agama kerajaan, yaitu pendeta, pedanda beserta keluarganya. Yang kedua adalah kelompok keturunan dari wangsa Ksatria. Berbeda dengan wangsa Brahmana yang hanya diawali dengan 1 gelar, pada wangsa Ksatria ditemukan ada banyak gelar nama, mulai dari dewa, anak agung, cokorda, ngakan, bagus, dan sang untuk nama laki-laki. Sedangkan pada perempuan biasanya ditambahkan kata ayu, istri, atau sakti, seperti dewa ayu, anak agung istri, dan dewa sakti atau desak. Yang ketiga adalah kelompok keturunan dari wangsa Wusia. Hampir sama dengan kelompok Satria, setidaknya ada 3 gelar kebangsawanan dalam kelompok ini, yaitu Gusti, Gusi, dan Si. Hingga saat ini belum ada yang dapat memastikan sejak kapan orang Bali menggunakan nama depan seperti ini. Namun beberapa sumber memperkirakan sejarah penambahan nama depan seperti ini mulai dari abad ke-14, yakni pada masa pemerintahan Raja Gelgel Dalem Ketut Kresna Kepakisan. Walaupun diperkirakan sudah ada sejak abad ke-14 hingga akhir abad ke-19, masih ada sejumlah nama tanpa menggunakan nama khas seperti Wayan, Made, dan sejenisnya. Tetapi hanya mencantumkan awalan sandang jenis kelaminnya saja, seperti hanya bernama Ikaler, Ipanji, atau tokoh yang cukup populer yaitu Nironji dan Nipolok.